Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Munandar Alwi Satimi. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Gorontalo dan jurusan saya Hukum Pidana Islam. Hari ini saya akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai tugas mata kuliah dari Hukum Agraria. Dan langsung saja saya mulai dengan pengertian dasar Hukum Agraria. Istilah tanah agraria berasal dari beberapa bahasa. Dalam bahasa Latin yang berarti agre, yaitu tanah atau sebidang tanah, atau dikenal dengan agrarius, yang berarti persawahan, perladangan, pertanian. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian, atau urusan juga para pemilik tanah. Selain itu, hukum agraria dalam arti sempit adalah merupakan bagian dan hukum agraria dalam arti luas, yaitu hukum tanah atau hukum tentang tanah yang mengatur mengenai permukaan atau kulit bumi ataupun pertanian. Hukum agraria dalam arti luas yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai bumi, air, dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian ruang lingkup hukum agraria. Yang termasuk ruang lingkup hukum agraria adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta luar angkasa. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan 4 poin yang setahu saya. Yang pertama adalah bumi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang PA, meliputi permukaan bumi, tanah, tubuh bumi yang terdapat di bawah tanah dan di bawah air. Air sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 5 dan pasal 47 UPA, termasuk di dalamnya perairan perdalaman seperti sungai, danau, rawa, dan laut wilayah serta laut teritorial Indonesia. Yang ketiga, kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2 UPA, seperti bahan-bahan galian barang, tambang, ikan, mutiara, dan hasil laut lainnya. Terakhir, yang keempat, ruang angkasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 UPA. Selanjutnya, sejarah hukum agraria. Sejarah hukum agraria pada masa penjajahan, ketentuan hukum agraria pada masa penjajahan dijalankan sejak berdiri dan berkuasanya VOC. Sehingga masa penjajahan Jepang, pada masa VOC terdapat sejumlah kebijakan di bidang pertanian yang ujung-ujungnya menindas rakyat Indonesia. Saya turut prihatin dengan kebijakan-kebijakan ini. Selain itu, kebijakan yang dimaksud meliputi pertama, kontingenten dengan ketentuan bahwa pajak hasil atas tanah pertanian harus diserahkan kepada penguasa kolonial atau company. Petani harus menyerahkan sebagian dari hasil pertaniannya kepada company tanpa harus dibayar sepeser pun. Yang kedua, Verpflichten atau Leveranten. Suara ketentuan yang diputuskan oleh company dengan para raja tentang kewajiban menyerahkan seluruh hasil panen dengan pembayaran yang harganya juga sudah ditetapkan secara sepihak. Dengan ketentuan ini, rakyat tani benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berkuasa atas apa yang mereka hasilkan. Ketiga, Rooijenrentedienst, yakni kebijakan mengenai kerja rodi yang dibebankan kepada rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria UPA pada tanggal 24 September 1960 merupakan peristiwa penting di bidang agraria dan pertanian di Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UPA tersebut, kebijakan-kebijakan pertanahan di era pemerintahan kolonial Belanda dimulai ditinggalkan. UPA merupakan produk hukum pada era Orde Lama yang menghendaki adanya perubahan dan pembaharuan di bidang agraria dan pertanian serta menghendaki terwujudnya pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian hukum agraria pada masa sekarang. Pada masa sekarang, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5
tahun 1960 atau yang kita kenal dengan UPA, Undang-Undang Pokok Agraria, makanya sifat dualisme dan hukum agraria kolonial diunifikasikan menjadi satu dalam hukum agraria nasional. Kemudian hak-hak atas tanah. Hak milik tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan memperhatikan fungsi sosial. Yang kedua, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang terakhir, yang ketiga adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang paling lama 30 tahun dan berdasarkan permintaan serta alasan tertentu. Selanjutnya hak-hak agraria. Hak-hak agraria adalah menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Yang pertama adalah hak-hak atau tanah. Hak atas air, tidak ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3. Yang ketiga adalah hak-hak agraria lainnya. A atau nomor 1 hak bangsa, atau yang kedua menguasai negara, yang ketiga kuasa pertambangan, yang keempat hak guna air, yang kelima hak guna ruang angkasa, dan yang keenam hak mengusahakan hutan. Selanjutnya asas-asas agraria. Yang pertama asas kebangsaan pasal 1 Undang-Undang PA. Yang kedua asas hak menguasai negara pasal 2 UPA, dan yang ketiga asas pengakuan hak ulayat pasal 3 Undang-Undang PA, dan yang terakhir asas hukum agraria nasional berdasar hukum adat pasal 5 UPA. Kemudian asas fungsi sosial pasal 6 UPA, asas Landerform pasal 7, 10 dan 17 UPA. Kemudian asas tata guna tanah pasal 13, 14 dan 15 UPA. Asas kepentingan umum pasal 18 UPA. Asas pendaftaran tanah pasal 19 UPA. Tanah negara dan tanah pemerintah. Jadi pengertian dari tanah negara dan tanah pemerintah. Klasifikasi tentang pengertian tanah negara menjadi sangat penting mengingat dampak yang mungkin timbul bila tidak ada kesamaan persepsi mengenai hal ini. Kasus tanah Pertamina, penumpang yang digugat oleh para penggarapnya merupakan contoh ketidaksamaan persepsi tentang tanah negara ini. Tanah negara adalah tanah-tanah yang tidak dilengkapi dengan suatu hak, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, hak pakai atas negara, hak pengelolaan, serta tanah ulayat atau tanah wakaf. Kemudian selanjutnya pendekatan tanah. Kegiatan pendekatan tanah di Indonesia sejak penjajahan Belanda telah ada khususnya untuk mengelola hak-hak barat. Dan pada zaman awal kemerdekaan, pendaftaran tanah di Indonesia berada di Departemen Kehakiman yang meliputi pengukuran, pemetaan, dan pembukaan semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia. Melihat bentuk kegiatan pendaftaran tanah seperti diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa sistem pendaftaran akta di mana jawatan pendaftaran tanah pada saat itu hanya bertugas dan berkewenangan membukukan hak-hak tanah dan mencatat akta peralihan serta pemindahan hak, tidak menerbitkan surat tanda bukti, kemudian sertifikat tanah, alat bukti kepemilikan tanah pada saat itu yang berupa akta. Selanjutnya tujuan pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Selanjutnya penggadaan tanah. Pengaturan penggadaan tanah dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang penggadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menyatakan bahwa penggadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian
yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum para pihak yang berhak. Dan materi selanjutnya adalah land reform, yang diartikan dengan perubahan struktur penguasaan kepemilikan tanah. Oleh A.P. Perlindungan dikatakan istilah land reform bukan hanya dalam pengertian politik belaka, tapi juga pengertian teknis. Land reform di negara komunis merupakan slogan untuk memenangkan massa rakyat karena isu tanah, kepemilikan tanah didistribusikan tanah. Agraria reform meliputi 5 program, yaitu yang pertama, pembaharuan hukum agraria, yang kedua, penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah, yang ketiga, mengakhiri pengisapan feodal secara berangsur-angsur, yang keempat, perombakan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah, yang kelima, perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta penggunaan bumi, air, dan yang keenam, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya. Jadi itulah secara singkat penjelasan saya mengenai beberapa materi tentang hukum agraria, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.